Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Salah, channel Motomobi. Ini adalah channel Motomobi. Halo YouTube, selamat datang channel Motomobi. Ini adalah GWM Tank 500 Diesel. Pertama kali kami ngeliat ini tuh ada di IMS 2026 kemarin. Wow, bedanya apa? Diesel, ya udah diesel, bedanya apa? Karena tank 300 yang tadinya hybrid dimasukin yang diesel, dan yang akhirnya tank 500 tadinya hybrid dimasukin yang diesel seperti ini. Bedanya apa? Secara eksterior memang tidak ada bedanya sama sekali kecuali ada di belakang. Belakang mobil ini tadinya kalau yang untuk hybrid biasa itu ada ban serepnya. Untuk ini yang diesel tidak ada ban serepnya. Jadi ini mobilnya kondeless, jadi nggak ada kondenya. Jauh lebih bagus menurut kami, ini merupakan upgrade. Ban serepnya pindah kemana? Pindah ke bawah sini. Ini merupakan upgrade karena ini lebih keren dibanding dengan yang berban serep, ya kan? Nah, ini juga berpengaruh pada panjang total mobil ini yang tadinya 5 meter lebih jadi 5 meter pas atau agak kurang sedikit. Yang pasti lebih enak dan titik beratnya pasti lebih bawah dong, ya kan? Nah, yang diesel ini lucunya tidak ada satupun atribut yang menyatakan ini adalah mobil diesel. Ini cuma GWM Tank 500 all wheel drive and that's it. Nah, ada perbedaan lagi di yang hybrid itu dia mendapatkan footstep yang elektrik. Kalau ini mendapatkan footstep yang fix seperti ini. Konon kami sebenarnya lebih suka yang fix seperti ini, nggak ribet. Kalau yang buka tutup otomatis itu memang lebih praktikal karena naiknya tuh biasanya lebih gampang gitu ya. Ini agak sedikit lebih sulit dibanding yang itu, cuma ini kayak nggak gampang rusak gitu kan. Karena dia cuma diem gitu aja. So anyway, nggak ada lagi. Bedanya apa ya? Udah gitu aja. Dia tetap pakai velg 20 inch yang sama. Bahkan pakai merek dan tipe ban yang sama. Ya ini ban 265 tebel 50, velg 20. Ya cross contact ini Continental. Bannya enak sekali untuk di aspal, ya kan. Nah, dengan ban yang sama, tank 500 hybrid, kami sudah pernah coba off-road beneran. Off-roadnya terlalu berat. Sebenarnya mobil ini bisa melewati semua medan-medan berat off-road itu kalau misalnya pakai ban, setidaknya ban AT lah. Atau inilah nih, ban setengah ATMT. Wah, itu pasti cakep banget. Pasti cakep banget. Nah, alhasil waktu itu kita nyangkut, ya kan, udah plat nomornya hilang, masuk lumpur, si Eki masuk lumpur, ya plat nomor hilang, ini nyangkut. Coba kalau kita pakai ban yang kasar pasti nggak ada masalah mobil ini. Nah, kenapa ya mereka jualan standarnya itu pakai ban yang ini? Karena ini enak. Pemilik SUV itu 95% mungkin itu tidak akan pernah menginjakan SUV-nya di dalam medan off-road sama sekali. Coba buka mesinnya. Kami suka diesel 2400 cc 4 silinder saja tapi dengan turbo karena ini adalah turbo diesel. Kami suka turbo. Menghasilkan tenaga 184 PS dengan torsi maksimal 480 Nm. 480 Nm kalau nggak salah dari 1500 sampai 2500 rpm kalau nggak salah ya. Itu tenaganya yang cukup oke sekali walaupun ini mobil badannya gede sekali. Karena ini memang ukurannya mirip-mirip sama Land Cruiser, ya kan. Ini kayaknya panas deh kalau dipegangnya. Nah, remnya walaupun ini mobil bukan mobil apa namanya hybrid, dia tetap pakai sistem elektrik untuk servonya, untuk power brake-nya. Mungkin biar lebih aman juga karena diesel itu kan vakumnya agak-agak kurang ya. Oh, menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox 9 speed otomatis. Yang smooth, gearboxnya smooth. Mesin diesel Euro 4 menggunakan bahan bakar diesel dengan sulfur maksimal 50 ppm. Nah, ini juga ada lubang 2 nih. Kayaknya dia ada yang model di luar negeri, di Cina sana. Mungkin ada yang model pakai AdBlue kali ya. Oke, di belakang nih ada tempat naro-naro lagi. Tool. Terus udah nih ada tempat apar. Ini ada colokan AC, colokan listrik rumah. Ini kalau dilipat lega proper lah ini mobil. Nah, ini walaupun tidak seberat yang pakai ban serep, dia tetap pakai ini yang bisa dikunci-kunci nih.
kunci, enggak. Terus ada kantongnya lagi di pintu belakang sini buat naruh macem-macem yang pasti akan gubrak-gubrak karena ini plastik. Terus buat emergency ngebuka pintunya ada di sini. Ini buat naruh-naruh segala macam juga. Soft closing. Tapi aneh ya, kalau ngelihat pintu bagasi begini, tapi bukanya begitu gitu, bukan ke atas gitu, aneh ya. Ya kita duduk di paling belakang dulu. Nah, ini tuh ngebelahnya masih 40, 60-nya di sini. Jadi dia tuh hanya bisa begini. Oke. Jongkok. Apakah masih bisa senderin lagi? Tidak. Nggak bisa sih. Terlalu ngangkang. Nah, segini. Gini. Ini nempel dengkul tapi oke. Ini bisa nih. Headroomnya agak hampir dikit lagi nempel, satu jari lagi. Tinggi kami 174. Ada cup holder kanan kiri. Terus udah, ini duduknya kayak jongkok. Kursinya rendah, rata, dan senderan juga rata. Cuma is nice to have suatu row ketiga itu karena kadang kita mesti bawa orang yang banyak. Duduk belakang. Oh, dia duduknya udah setelan nyender begini, makanya belakangnya tadi sempit. Coba kalau kita tegakin dikit. Nah, tegak segini. Kita tutup pintu. Semuanya ini empuk-empuk, panel kayu-kayuan, ya, dan ada tirainya luar biasa. Ucit bar 2. Sini ini ada ventilasi AC, lampu LED. Duduknya enak. Dia tuh duduk ininya nih bawahnya tuh lebih enak daripada Land Cruiser. Land Cruiser tuh agak rendah. Kalau ini lebih tinggi dan lebih ngedongak. Jadi pas buat badan kita. Heran, ada 2 cup holder. Dan pengaturan belakang sini komplit. Coba sini lihat. Ini no kontrol AC. Ini deng. Pendingin jok belakang. Aduh enaknya ada pendingin jok belakang. Ini untuk blower, ini untuk suhunya. Enaknya ada di belakang tuh. Dia bisa diatur sampai 5 speed. Ntar 9 speed. Blower belakangnya. Blower ininya. Waduh enak sekali. Proper loh nih mobil. Udah gitu nih kondisi mesin dieselnya ini nyala. Hampir nggak terasa getar halus. Nggak ada rasa sama sekali mungkin. Gini kalau orang awam mungkin udah rasa nggak ada getar sama sekali. Tapi kalau dicari-cari tuh ketemu ada getar-getar halus. Dieselnya memang kedengeran gitu. Cuma vibrationnya tuh nggak ada gini. Nah ini di bawah ada tempat naro-naro. Handphone kali ya? Handphone kecil. USB-C, USB-A. Dan 12 volt power outlet. Ini bisa ditutup umpetin. Begini. Ya, kantong pintu, kantong jok, kantong pintu komplit juga, bisa naruh botol yang nggak terlalu besar-besar amat. Dan ini jok kiri depan bisa diatur elektrik dari belakang sini dan bisa dimajukan habis sekali buat bos-bos duduk di sebelah kiri sini berbahagia. Sekarang saatnya kita ke depan. Oke, dashboardnya sama juga persis ya. Semuanya empuk-empuk, kemewahan tuh ada di sini. Empuk. Jadi nggak ada yang keras-keras. Bagian-bagian bawah sini yang nggak terkena kulit manusia saja yang keras. Udah segitu aja ininya ke keras-kerasnya. Nah, layar tengah besar. Apple CarPlay full layar. Cuma masalahnya untuk balik lagi ke layar ini mesti nyari itu tuh menu GWM tadi itu. Atau pencet apapun yang di setir yang kita bikin shortcut nih. Ini kita bikin shortcut kamera. Nah, mobil ini ada 4 pilihan warna kalau nggak salah. Ini yang silver muda, ada abu-abu muda, ini abu-abu tuaan, hitam, dan putih. Dia bisa reverse tracking. Jadi fungsi-fungsi kemudahannya itu komplit juga di sini. Bisa parkir sendiri, bisa reverse tracking tadi. Kemudian kamera 360-nya itu komplit sekali. Pintu kebuka, kelihatan kebuka, cuma nggak ada Rian sama Eki-nya. Dan nggak ada Omobi-nya tuh situ. Rear chassis, nah ini bisa transparan begini. Ini buat off-road. Enak sekali. Jadi kalau kita jalan yang sempit-sempit di off-road, pakai kamera 360 aja, aman. Ini ada off-road mode-nya juga, tuh. Off-road mode. Ini detail untuk urusan off-roadan. Ini ada baterai 92% apa ya? Tekanan angin ban, kompas, accelerometer, apa sih namanya? Inclinometer, tekanan udara, ketinggian. Nah, ini posisi kita. Kerennya mobil ini, dia bukan hanya ada locker tengah. Biasanya kan low gear-nya ada low gear-nya. Kalau ada low gear itu bisa ada locker tengah. Tapi ada juga locker belakang dan termasuk locker depan. Keren nggak tuh? Semuanya tombol-tombolnya tuh ada di sini. Nih, lihat nih tombol sini. Kosong.
Locker belakang, 4L, locker depan. Dia bisa ngatur drive mode-nya gentle, comfort, agresif, steering mode, light, comfort, sport. ESC-nya ngatur seperti apa. Oh, ini export mode. Nah, weight detection. Kita kalau masuk banjir, dia bisa mendetek nih seberapa airnya gitu. Ini kalau nggak salah bisa sampai 0,9 meter deh. Kalau nggak salah ya. Tuh. Bagus ya, ini komplit. Untuk urusan AC dan kawan-kawannya, itu ada tombol fisiknya di bawah. Walaupun tidak bisa untuk ngatur suhunya, tapi bisa untuk ngatur blower, hazard, tombol hazard dimuliakan di bawah jam ini. Ada jam analognya. Terus sama tombol-tombol off-road ini ada di sebelah kiri. Dan nggak ada pemanas loh, pendingin doang loh. Keren nggak sih? Keren. Nah, jadi ini aktifnya itu pindah ke 4H-nya mana? Oh, ada driving mode-nya beneran. Nih ya. Jadi kalau road itu dia 2H mode. Ah, ini dia. Ke kiri deh. 2H, 4H, sand, mud, snow. Udah. Sand, mud, snow aja. Dan ngatur ini torque vectoring-nya. Tapi kalau udah pakai locker sih nggak ada torque vectoring, tech vectoring lagi ya. Aman. Ini tombol tolak bala. Tombol tolak bala dia bisa ngatur ininya, ngidupin matiin sistem tolak bala. Turn off. Confirm. Rem tangan jari. Terus shifternya ini lucu ya. Dia kayak apa ya? Kayak throttle pesawat tempur gitu loh. Steer, lingkaran, jempol kanan untuk ngatur MID, jempol kiri untuk urusan audio. Instrument cluster full layar, tipikal mobil Cina. Tengahnya untuk urusan ADAS-nya, kanan untuk warning sama keematan, kiri speedometer. Udah, sebenarnya fungsinya intinya itu. Sebelah kanan ini ada untuk terang gelapin layar, stability control sama hill descent control. Pengaturan spion masih pakai button. Luar biasa keren sekali. Kami apresiasi sekali yang pakai button. Posisi duduk. Nah, ini pengaturan joknya itu 8-way. Nggak cuma 6-way aja. Jadi bagian depannya itu bisa naik turun. Coba yang kiri naik turun nggak bagian depannya? Depannya doang. Nggak. Tapi yang driver depannya doang tuh bisa naik turun. 8-way. Ini bagus, ada mobil Cina yang akhirnya nyampe ke level ini. Ada lumbar supportnya juga full. Nah, posisi nyetirnya, oh iya, yang itu kalau nggak salah elektrik, yang hybrid ini masih mechanical, tapi mechanical tuh kadang-kadang ya lebih cepet aja ngoper-ngopernya gitu, ganti-gantinya. Sebelum jalan nih ada yang kami sangat benci sekali pada mobil ini di interiornya. Semuanya kami suka, semua kami suka, kecuali ini. Ada bintang-bintang dan nyala-nyala begitu. Coba tar ini cara matiinnya gimana bintang-bintang ini? Dari kemarin nyari-nyari. Welcome ambient light, terus nih flowing, rhythm bisa tuh kan, tuh rhythm bisa single color, multicolor. Matiin bagian bintangnya aja. Tuh matiin, mesti matiin semuanya. Ya ampun, kan pengen lihat ambient light yang lain. Ya udah, simpel gini. Yuk. Oke ya, impresi pertama. Mesin diesel kedengeran. Mesin dieselnya kedengeran jelas. Pas kita gas, pas nyalain, semua kedengaran jelas. Cuma yang tadi kami bilang pas duduk belakang, tidak ada getarannya. Getarannya sangat halus sekali. Sehingga mesin diesel itu suaranya jadi seperti musik. Yes, kami suka suaranya. Suaranya itu bukan diesel-diesel yang kasar suaranya. Suaranya itu diesel-diesel yang halus. Derengannya tuh derengan enak gitu. Selama dipakein itu kali ya. Yang sulfurnya 50 ppm. Kalau di atas itu mungkin kacau suaranya. Karena tadinya yang pakai mesin hybrid itu suaranya cupu. Ini begitu digantiin diesel, wow, bersuara enak, bersuara diesel. Dan mesin diesel itu secara psikologi kedengarannya itu seperti power. Yes, torsi. Itu suara mesin diesel. Nah, ada suara diesel itu adalah kenikmatan. Dan sesungguhnya gini ya, tank 500 yang hybrid waktu itu justru kekurangan mobilnya, kekurangan mobil ini. Yes, kekurangan kami bilang, karena itu membuat remnya mobil ini jadi agak aneh. Nah sekarang walaupun ini masih pakai sistem rem yang sama, tapi tidak aneh karena tidak ada di regen-regenin dulu. Kalau hybrid kan ada di regen-regenin dulu. Kalau ini enggak ada.
sehingga remnya lebih natural, walaupun rasanya masih seperti ngerem kayak seperti nginjek per remnya ini, tapi rasanya lebih natural. Kami ngerasa justru lebih ada rasa mahal pakai yang diesel ini dibanding sama yang hybrid. Padahal yang mesin hybrid harga mobilnya tuh jauh lebih mahal, di atas 1 miliar. Ya, kalau ini untuk yang 4x4 seperti ini itu harganya 889 juta. Kalau untuk yang 4x2, ada yang 4x2 nya juga loh ini. Itu harganya 799 juta. Saat ini, saat video ini dibuat. Dan menurut kami itu harga sangat worth it sekali. Coba dipikir-pikir, direnungi, ya, dapat segede Land Cruiser, diesel yang cukup bertenaga, nggak usah mikirin baterai hybrid, off-roader, harga segitu, oke sekali. Nah ini setnya kalau habis udah dicolek sekali, dia untuk ngebalikin, ngenolinnya itu mesti nungguin 3 kali kedip baru berhenti. Nggak bisa di cancel. Suspensinya nih ya, nggak tahu perasaan kami doang apa mereka ada melakukan perubahan. Rasa suspensinya pada yang diesel ini kami ngerasa gelombang halusnya itu lebih empuk dibanding sama yang bensin, yang hybrid. Ini kami ngerasa suspensinya tuh lebih enak daripada yang hybrid. Ya, jadi dan segala sih udah lebih murah, lebih enak. Dan itu berpengaruh ke semuanya loh. Setirnya, kami nggak tahu ada perubahan. Mereka melakukan perubahan apa pada setirnya? Setirnya ini kami ngerasa lebih enak, lebih nggak ngerasa apa ya? Mobil Cina itu ada rasanya dikit-dikit di setir biasanya. Nah ini kami nggak ngerasa ini kayak setir mobil Cina. Puter-puterannya, muter-muternya. Makanya dari waktu IMS kemarin, mobil yang paling menggoda itu buat kami bukan V23, karena V23 emang udah rencana ngambil, adalah mobil ini, tank 500 diesel. Kekurangan tank 500 yang dulu adalah pada mesinnya. Dan yang hybrid itu tidak hemat-hemat amat juga, sayangnya. Tambah sekalian diesel aja. Yang diesel lebih hemat. Ini kami dalam kota 1718 baik-baik aja gitu loh. Untuk mobil segede gini ya. Mobil 18 kan boros, mobil segede gini. Seberat ini, aduh tuh suspensi enak di jalan beton tuh. Smooth ride. Oke, mobil ini kan nggak ada sport mode-nya tuh, cuma ada 2H, 4H, kita tetap stay di 2H. AC matiin. Terus nggak ada nih sport-sportan nih. Mudah-mudahan gearbox-nya ngopernya RPM yang tinggi ya. Mobilnya belum 1000 kilo, baru 907. Bapak beli sekali aja, sekali minus 100 ya. RPM-nya cepet banget habis ayo plus 90 100 11,5 detik. Nggak kenceng ya kan, cuma ini kenceng-kencengnya tuh kayak kenceng apa ya, Innova Diesel tuh kalau salah 112, tapi kami nggak ngerasa pelan kayak gini. Jadi kayak akselerasi buat nyalip-nyalipnya nih, misalnya dari 60 ke 80 kita nginjek gas, laju dia. Tapi kalau dari 0 itu tadi startnya males, terus ya RPM-nya cepet banget, habis ngeng. Untung giginya ada banyak. Tetap tidak mengurangi rasa kecintaan kami pada mobil ini. Ada rasa keinginan yang sangat besar sekali rasanya di sini sekarang. Pengen. Terus pikir-pikir ya, ini mobil gede, mewah, tampilan luarnya masih sangar tuh sangar dalam arti berwibawa gitu ya. Masih ada yang beli. Palisade. Kenapa pasti lari ke sini? Kalau udah percaya mobil Cina. Ngobrol mengenai tank 500 diesel merupakan mobil yang saat ini sangat kami inginkan, tapi sebenarnya belum butuh.
jadi ya tidak dibeli. Cocok sekali untuk Anda yang bosan dengan leather frame Jepang-Jepang. Dan secara logika atau secara fakta, semua di tank ini lebih baik daripada yang Jepang-Jepang itu. Ya kecuali kalau Anda belum percaya mobil Cina. Harga tank 500 saat video ini dibuat, yang 4x2 itu 799 juta dan yang 4x4 889 juta. Ya kalau kami sih mendingan yang 4x4, tanggung soalnya. Dan menurut kami harga-harga ini worth it. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak bayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.